Para saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22, dilanjutkan ayat 25 sampai 28, dilanjutkan ayat 30 sampai 40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Dan pada ketika itu juga datanglah ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, saya memberi judul permenungan singkat kita pada hari ketiga ini adalah Roh Kudus menuntun kita kepada Yesus. Dalam kisah Injil tentang Yesus disunat dan dipersembahkan di Bait Allah, juga Simeon dan Hana, kita mendengar ada seorang tokoh yang menjadi inspirasi kita, yaitu Simeon. Kita tahu bahwa Simeon ini adalah orang yang benar dan saleh, dan Roh Kudus ada padanya. Pada titik ini, akhirnya kita menyadari bahwa indikasi orang yang hidup dalam Roh Kudus, orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka yang hidup dalam kebenaran dan sungguh-sungguh memelihara kesalehan. Saya kira ini tidak jauh berbeda dengan tokoh Maria yang kita refleksikan pada hari pertama, dan juga tokoh Elizabeth yang kita refleksikan juga pada hari yang kedua. Dan dalam kisah Injil tadi, kita juga mendengar bahwa Roh Kuduslah yang membawa Simeon ini untuk pergi ke Bait Allah dan berjumpa dengan Yesus. Roh Kudus menuntun Simeon pergi ke Bait Allah untuk berjumpa dengan Yesus. Roh Kudus yang sama juga menuntun kita sekalian, orang-orang yang percaya, untuk berjumpa, untuk sampai kepada Yesus yang kita imani. Jika dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 16, Yesus menjanjikan bahwa Ia akan mengirim kepada kita seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Maka dengan ini kita tahu bahwa Roh Kudus
sungguh-sungguh membantu kita untuk hidup dalam kebenaran. Roh Kudus sungguh-sungguh membantu kita untuk hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran supaya kita tinggal dalam kasih Allah, tinggal dalam kasih Yesus, dan mengalami Yesus itu dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita membiarkan Roh Kudus menuntun kita pada kebenaran untuk sampai kepada Yesus. Demikian refleksi singkat kita. Semoga Tuhan memberkati.